Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Berkat limpahan taufik dari Allah, malam ini kita bisa lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan masih dalam pembacaan tafsir surat Al-Fatihah ya. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan. Baik, pada pertemuan terakhir kita membahas atau melengkapi tafsir dari firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam hari ini kita akan baca tafsir dari firman Allah, Ihdinas siratal mustaqim ya. Dan juga ayat yang selanjutnya jika nanti waktu memungkinkan. Baik. Qala al-mufassir Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ay dullana wa arshidna wa waffiqna ila as-siratil mustaqim, yaitu tunjukkanlah, bimbinglah dan berikan taufik kepada kami menuju jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadihu al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi, yaitu jalan yang jelas menghantarkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju surganya ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu tidak lain tujuannya adalah untuk menghantarkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surga ya. Dan tentu itu bukan tujuan yang salah ya. Nah, mungkin sebagian yang punya pemahaman berlebihan ya, memandang bahwa kalau kita beramal untuk mengharapkan surga itu seolah-olah mengurangi atau bahkan bisa sampai menghilangkan nilai keikhlasan ya. Sebagian punya pandangan demikian, bahkan sampai punya pandangan bahwa kita beramal itu enggak mengharapkan pahala gitu. Karena kalau mengharapkan pahala namanya tidak ikhlas. Terus apa yang diharapkan kalau bukan pahala? Yang diharapkan itu murni cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah pemahaman. Itu ada ya, itu ada. Dan itu pernah ketemu nyata ya, ketika ini sedikit cerita, beli nasi goreng di sebuah warung nasi goreng ya. Terus ceritanya saya itu saya biasa kalau beli nasi goreng itu porsinya agak banyak dan harganya juga saya bilang biasanya sama yang jualan, nasinya dilebihkan, nanti harganya ditambah nggak apa-apa. Saya bisa kayak gitu. Suatu ketika qadarullah lagi nggak bawa duit banyak,
Saya bilang sama yang sudah langganan, malam ini nggak usah ditambah banyak karena duit saya pas-pasan, jadi nggak usah ditambah. Tapi karena sudah terbiasa dan mungkin yang berjualan juga sudah sangat paham dan kenal dekat, akhirnya dia bilang nggak apa-apa, malam ini kita tambah, harganya nggak nambah nggak apa-apa. Ya. Terus saya bilang begini, ya insya Allah jadi pahala buat jenengan. Ya, jadi pahala untuk jenengan. Oh enggak, kita enggak mengharapkan pahala. Jadi kalau kita mengharapkan pahala, kita enggak ikhlas namanya. Itu saya muncul tanda tanya besar. Subhanallah, itu kan nasi goreng aja pemahamannya kayak gitu luar biasa. Ya. Itu awal mengetahui ada, ternyata muncul pemahaman seperti itu. Ya, ada muncul pandangan-pandangan kayak gitu. Kemudian coba telusuri dari mana asal muasalnya, kok bisa punya, karena pasti ada sumbernya. Tidak mungkin orang awam itu umumnya ya punya akidah, keyakinan, pemahaman kok tanpa sumber gitu. Pasti ada yang mengawali itu ada. Ya. Ada yang mengajarkan. Minimal mungkin dia baca apa gitu. Nah, kemudian memang ya di beberapa literatur ditemukan, oh muncul memang ada pemahaman-pemahaman yang demikian itu. Ya. Dan ya kalau seperti itu Allah Ta'ala a'lam ya. Tentunya apa hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi hamba dengan banyak pahala itu. Kan ayat juga hadis-hadis Nabi SAW tidak sedikit yang ketika memotivasi untuk beramal soleh itu menyebutkan pahalanya sekian dan sekian. Ya, ketika menyebutkan sholat ya, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha gitu. 2 rakaat qobliyah subuh sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Ketika memotivasi zikir misalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berat di timbangan ya, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak yang namanya dalil itu menyebutkan pahala ya, kadang disebutkan dalam bentuk permisalan seperti apa pahalanya gitu. Bahkan juga dalam memperingatkan dari dosa itu menyebutkan ancaman dosanya seperti apa dosanya gitu. Banyak ancaman neraka juga gitu. Ya, ketika dengan ancaman itu kemudian seseorang tidak takut dengan neraka ya, sehingga malah muncul ungkapan, jikalau aku beramal untuk mengharapkan surga, maka jauhkan aku dari surga. Dan jikalau aku beramal hanya karena takut dari neraka, maka jebloskan aku ke dalam neraka. Itu ungkapan muncul ya. Pemahaman yang Allah Ta'ala alam bisawab sebatas ilmu yang saya ketahui, itu ada unsur ghulu, berlebihan ya, kelewat batas ya. Ketika Allah menyebutkan surga, Allah menyebutkan pahala, ya wajar kalau orang termotivasi beramal mengharapkan surga, mengharapkan pahala ya. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketika berdoa baca surat Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk jalan yang lurus, toh juga dalam hati kita sebetulnya kita khawatir kesasar masuk neraka, dan kita minta jalan yang benar, yang lurus supaya masuk surga. Seperti itu ya. Dan para ulama juga ketika mengingat tentang neraka gitu, ya muncul rasa takut yang luar biasa gitu ya, rasa takut yang luar biasa ya, sehingga itu yang dihadirkan ketika kita
berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa petunjuk itu? Ya, atau hidayah itu apa maksudnya? Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Ya. Hidayah itu adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Ya, jadi harus terkumpul dua. Ini yang kita harapkan, bukan cuma sekedar mengenal kebenaran, tapi selain mengenal juga kita mengamalkan. Ya, karena belum tentu orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah itu bisa menjalankan yang benar kemudian meninggalkan yang salah. Ya. Tidak sedikit di antara orang sudah tahu mana benar mana salah, tapi yang benar ditinggalkan, yang salah dikerjakan. Ya. Jadi selain kita meminta petunjuk tentang mana yang benar mana yang salah, ya, kita juga sebetulnya secara tersirat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu butuh ditundukkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ilmunya banyak, ilmu dalam tanda kutip cuma maklumat saja, hafalan maklumat yang dia simpan, ketika tidak diberikan hidayah dalam artian kemudahan untuk beramal, dia juga nggak akan beramal. Ya, dia tidak akan beramal. Sekalipun ilmunya banyak, dia mau menyuguhkan hafalannya mungkin lancar luar biasa. Ya. Tapi belum tentu dari sekian banyak yang dia hafal, dari sekian banyak yang dia ilmui itu kemudian semuanya diamalkan. Ya, belum tentu. Maka yang kita harapkan dua-duanya. Selain maklumat kita bertambah, amalan kita juga bertambah. Ya. Dan sekali lagi amalan itu bukan hanya amalan badan kita, tapi juga ada amalan hati kita. Ya, amalan badan dan amalan hati, amalan lahir dan amalan batin. Ya, itu yang diharapkan. Fahdina ilas sirat wahdina fis sirat. Syekh di sini menyebutkan ada dua. Ya, selain tadi kita minta tambahan ilmu dan tambahan amal, di sini pun ada tersirat dua makna ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena ketika ihdinas siratal mustaqim dibaca dalam susunan kalimatnya itu, ini sedikit kita nyinggung bahasa Arab ya. Ihdinas siratal mustaqim itu tidak disebutkan adanya yang namanya huruf jar di situ. Ya. Kita kalau menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim itu kan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Atau sebetulnya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi di situ oleh Syekh diibaratkan ada dua huruf yang tersembunyi, dua kemungkinan huruf yang tersembunyi. Syekh mengatakan fahdina ilas sirat wahdina fis sirat. Pertama, fahdina ilas sirat, tunjukkanlah kami kepada jalan, wahdina fis sirat, dan tunjukkanlah kami di dalam jalan. Ada ila, ada fi. Ada kepada jalan, ada di dalam jalan. Maknanya apa? Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Jadi petunjuk kepada, ya, petunjuk kepada jalan maknanya adalah keistiqomahan untuk berada dalam agama Islam, ya, keistiqomahan dalam beragama Islam dan meninggalkan apa yang selainnya dari agama-agama yang ada.
Jadi di satu sisi kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijadikan sebagai seorang muslim. Itu ihdina ilas sirat. Setiap saat kita memperbaharui permintaan kita itu. Jadi setiap saat kita minta diperbaharui hidayahnya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Bukan maknanya nabi itu enggak bertakwa kemudian disuruh bertakwa. Enggak seperti itu ya, namanya nabi pasti bertakwa terus. Ya, hanya maknanya di situ perintah kepada nabi untuk menjaga ketakwaan. Ya, untuk menjaga ketakwaan. Kita pun di sini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hidayah, menjaga keimanan dan keislaman. Ya, sampai akhir hayat. Itu permintaan yang pertama. Ya, meminta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hidayatu fis sirat tashmalul hidayata li jami'it tafasirid diniyati ilman wa amalan. Dan minta hidayah di dalam jalan, ya, maknanya mencakup petunjuk untuk seluruh rincian agama, ilmu dan amal. Jadi selain minta istiqomah supaya Islam terus sampai mati, itu belum cukup. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ditambahkan petunjuknya tentang rincian-rincian yang ada dalam agama Islam. Ya, karena tidak semua orang yang Islam sampai mati itu ilmunya nambah sampai matinya. Islamnya segitu-gitu aja. Ya. Itu pun sudah alhamdulillah mending. Ya, tapi kan kita nggak kepengen yang seperti itu terus. Kita kepengennya dijaga keislaman pondasinya, tapi kita juga minta ditambahkan ilmunya tentang rincian-rincian agama. Karena subhanallah, ilmu ya, bahkan tentang keyakinan dan amalan baik ibadah maupun muamalah, itu kalau mau kita gali pelajari, itu banyaknya luar biasa. Bahkan mungkin dalam keseharian kita yang kita kerjakan pun kita belum begitu banyak mengilmui dari yang kita amalkan. Ya, sifatnya baru hal-hal yang sifatnya sederhana. Ya, dari wudhu, sholat itu kan kasusnya banyak. Semakin berkembang, semakin berjalan zaman ini, semakin berkembang kasusnya. Ya, tentang toharoh, bersuci, tentang sholat, banyak ya. Belum lagi tentang muamalah yang juga jelas semakin berkembang. Akidah ya, akidah nggak berkembang, cuma yang sesat-sesat berkembang ya. Kalau akidah Islam nggak berkembang, itu aja akidah ya. Masalahnya yang menyimpang itu semakin berkembang ya, sehingga kita pun perlu menguatkan di setiap waktunya supaya akidah kita justru tidak ikut yang berkembang itu ya. Jadi kita minta dua, minta diistiqomahkan dalam pondasinya, juga minta ditambahkan dalam rincian agamanya ya. Fahadad du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورة إلى ذلك. Ya, maka doa ini itu doa yang paling lengkap, ajma'il ad'iyah ya, doa yang paling mencakup dan yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Ya, itu sudah mencakup banyak hal. Bahkan keseluruhan dari atau inti dari keseluruhan yang kita minta, ya kita minta diberikan jalan yang lurus dah itu. Ya. Kita misalkan kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita minta rezeki? Ya, kenapa kita minta rezeki?
Kita butuh rizki itu sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya tujuannya. Ya. Kita butuh rizki, butuh harta. Itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ada orang minta jodoh. Apa sih tujuan minta jodoh? Juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Orang minta keturunan. Apa keturunan itu? Tujuannya untuk bisa mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan itu. Ya. Tentunya kan tujuannya supaya nanti keturunan itu soleh solehah kan gitu. Semua itu, semua permintaan kita di dunia itu sebetulnya dan seharusnya memang sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar minta murni dunia yang kemudian nggak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika minta ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus, itu mencakup semua keinginan kita sebetulnya ke sana. Ya. Ketika Allah berikan petunjuk, ya, rizkinya pun akan dimudahkan pasti untuk mendapatkan rizki yang halal, berkah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan petunjuk, bahkan dalam kehidupan berkeluarganya pun ditunjukkan bagaimana untuk mendapatkan pasangan yang soleh solehah, nanti mendapatkan keturunan yang soleh solehah. Ya. Akan semuanya bisa dicapai dengan satu doa itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Punya masalah, problem dengan siapa? Ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan keluar bagaimana bisa selesai dari masalahnya. Maka itu doa yang paling lengkap. Sehingga apa? Wajib atas setiap manusia untuk meminta kepada Allah, berdoa dengan doa ini di setiap rakaat dari sholatnya. Ya. Wajib minta di setiap rakaat dari sholatnya. Ya, lidaruratihi ila dzalik. Ya. Karena sangat darurat kebutuhannya terhadap hidayah tersebut. Ya, jadi menghadirkan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, hadirkan rasa butuh kita yang sebutuh-butuhnya gitu. Itu kayak orang bener-bener lagi cari utangan, bahkan lebih daripada itu gitu. Ya, kalau orang itu udah kepepet banget ya, nggak ada yang bisa nolong, kemudian ini kayaknya paling ini cuma satu yang bisa nolong, ini aja gitu. Akhirnya mungkin mengatakan, kayaknya udah saya nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi, sama jenengan aja paling gitu. Itu rasa butuhnya luar biasa itu. Maka rasa butuhnya kita kepada Allah ketika minta hidayah ini lebih daripada itu, lebih. Ya. Jadi terasa lebih kepepet ya, daripada mungkin orang yang lagi cari pinjaman utang untuk misalkan kebutuhan sakit yang berat, atau mungkin kebutuhan keluarga karena musibah dan lain sebagainya. Merasa lebih butuh kepada hidayah Allah daripada itu semua. Ya. Kalau kepada manusia kita bisa menggantungkan hati sebegitu besarnya, ya, maka menggantungkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus jauh lebih besar, karena sudah pasti tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Gak ada yang bisa kasih hidayah kecuali Allah, hidayah taufik. Ya, hanya Allah. Adapun kalau bantuan-bantuan, kita katakan gak ada yang bisa bantu kecuali Anda, itu kan dalam pandangan dirinya saja. Masih terbuka kemungkinan sebetulnya ada orang masih mau nolong, cuma dia gak tahu. Tapi kalau ini sudah jelas diketahui, tidak ada yang bisa kasih hidayah kecuali Allah. Gak ada. Ya. Rasa kepepet kita itu harus lebih besar ketika minta hidayah, ya, daripada minta duit. Kemudian wa hadza as-siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan
jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Itu tingkatan manusia. Tertingginya adalah para nabi dan rasul. Di bawahnya para nabi dan rasul itu ada tingkatan siddiq. Siddiq itu di atasnya para syuhada, ya. Yang ketiga syuhada, dan yang keempat baru orang-orang soleh, ya. Kayak derajat siddiq itu memang derajat yang luar biasa tinggi dan berat. Itu kalau selain para nabi dan rasul, berarti itu derajat manusia tertinggi setelah para nabi dan rasul, ya. Siddiq itu, ya, itu orang yang betul-betul ya 100% sama antara keyakinan dan perbuatan, ya, antara keyakinan, perbuatan, dan ucapan. 100% sama, itu sekedar pendekatannya begitu, ya. Apa yang dia yakini, ya apa yang dia ucapkan, dan yang muncul dalam perbuatan, ya, itu seperti itu 100%. Nah, itu berat, ya, itu berat. Itu menunjukkan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa yang dia ilmui itu diyakini, ya. Karena belum tentu apa yang diilmui oleh seseorang kemudian diyakini. Tingkat keyakinan itu berbeda-beda levelnya, ya. Tingkat keyakinan itu berbeda-beda levelnya. Meskipun mungkin tingkat pengetahuannya sama, ya. Mungkin tingkat pengetahuannya sama, tapi bisa dari pengetahuan yang sama itu keyakinannya berbeda, ya. Sekarang gini, anak-anak, ya, semuanya mungkin dalam satu tingkatan tertentu. Mereka kalau suruh nyebutkan rukun iman bisa semua, ya, dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, ya. Dari segi maklumatnya sama-sama gitu, ya. Dengan orang dewasa juga sama, maklumatnya sama. Toh rukun imannya nggak kemana-mana, itu juga, ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar, udah. Tapi dari maklumat yang sama, itu punya level keyakinan yang berbeda-beda, ya. Mungkin aja orang yang menghafalkan rukun iman gitu, ya, dengan lebih cepat dan lebih fasih, dia tidak lebih yakin daripada yang kurang fasih dan mungkin kurang cepat, ya. Jadi kalau siddiq itu kita berbicara dari masalah keyakinan yang levelnya ini teratas, ya, meskipun di bawah para nabi dan rasul, sehingga dari keyakinan itu muncul dari ucapannya dan perbuatannya, ya. Makanya tidak semua orang yang mengetahui tentang masalah mendengarkan hadis alam kubur kayak apa siksanya, mendengarkan hadis tentang neraka seperti apa siksanya, atau sebelumnya mendengarkan hadis-hadis kabar tentang padang mahsyar kayak apa beratnya, ya, neraka kayak apa mengerikannya. Mungkin orang mendengarkan hadis yang sama, ya. Tapi yang kemudian masuk di telinga itu tidak semuanya masuk ke dalam hati, ya. Di satu pengajian seorang ustadz mengajarkan, membacakan hadis-hadis baik tentang kematian, tentang alam kubur, tentang kebangkitan, tentang neraka, jembatan, sirat. Satu pengajian jamaahnya puluhan datang misalnya. Bisa malam itu pulang-pulang udah beda. Yang satu pulang ke rumah masih dengerin dangdut, yang satu pulang tobat. Bisa beda kan? Padahal yang diterima sama, ya, yang diterima sama, ya. Ada yang pulang masih lanjutin sinetronnya,
eman-eman itu kan, tinggal berapa episode belum selesai. Ada yang kemudian saya bertekad malam ini jual TV. Beda, keyakinannya beda-beda. Nah, itulah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Apa yang masuk ke telinga belum tentu masuk ke dalam hati. Nah, yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuma sekedar ma'rifatul haknya tadi. Ya, yang kita minta itu juga amalan dalam hatinya supaya ada keyakinan yang bertambah. Ya. Baik, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang orang-orang yang Allah beri nikmat, kalangan nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Ghairi siratil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa itu? Alladzina araful haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim. Yaitu orang-orang, siapa yang dimarahi, yang dimurkai Allah? Orang-orang yang mengetahui kebenaran dan meninggalkannya. Tahu mana yang benar tapi ditinggalkan. Seperti orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Jadi meskipun ayat ini seringkali para ulama menyebutkan Yahudi sebagai penafsirannya, supaya kita nggak punya pandangan sempit ya bahwa yang dimaksud cuma Yahudi saja gitu. Enggak, tapi semua yang punya karakter dan sifat sama seperti itu pun masuk ke dalam ayat ini. Ya. Jadi ibrahnya Quran itu luas kepada seluruh manusia, meskipun terkadang yang dimaksud dalam Al-Quran itu sempit. Ya. Banyak ayat-ayat itu diarahkannya kepada orang kafir. Ya. Diarahkannya kepada orang kafir. Cuma pelajarannya itu enggak hanya untuk orang kafir saja, karena justru orang kafir malah enggak ngambil pelajaran, karena mereka enggak baca Quran. Ya kan? Pelajarannya itu justru orang-orang yang beriman. Maka yang seperti orang Yahudi ini tahu yang benar tapi tidak mengamalkan, maka itu bagian daripada orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi siratil dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalal, kan nasara wa nahwihim. Yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisalnya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mereka tahu yang benar, ya, karena sebetulnya pun mereka tahu ya dari ciri-ciri, kan orang Yahudi itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi itu justru ditanya oleh orang-orang musyrik, ya, ditanya oleh orang-orang musyrik. Jadi apa ciri-ciri Nabi yang disebutkan dalam kitab kalian? Disebutkan oleh orang Yahudi, cirinya begini, begini, begini. Tanyakan kepada dia itu Muhammad itu, ya, tanyakan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kalau dia jawabannya begini, 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 berarti dia Nabi. Tahu orang Yahudi, dan ketika ditanyakan pun persis dengan yang disebutkan oleh orang Yahudi. Mereka tahu itu Nabi memang, ya, tapi mereka tidak mengikuti. Ya. Tapi orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani yang memang tahu itu Nabi, umumnya akan ikut. Coba Warokoh ikut, kemudian Najasyi ikut. Ya. Nah, karena mereka itu juga banyak yang tidak mengetahui, ya, akhirnya pun juga banyak yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semuanya perlu diminta dari Allah Azza wa Jal, yaitu minta petunjuk berupa ilmu dan amal. Ya, itu inti yang kita minta ketika minta hidayah, minta ilmu dan amal, dan menghadirkan rasa butuh dan sangat terdesak kita ketika meminta hidayah tersebut di dalam sholat kita. Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Ini yang bisa kita baca dari tafsir ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masih ada
paragraf closing di surat Al-Fatihah. Insyaallah kita akan baca dan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Kiranya demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah berikan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.